Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami menyapa semua keluarga yang ada di rumah masing-masing. Malam ini kita kembali beribadah, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi Dia. Mari Bapak Ibu kita terlebih dulu tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang sudah Kau curahkan bagi kami. Kau sudah menebus masa lalu kami, oleh darah-Mu Kau membuka masa depan kami. Kami percaya darah Yesus adalah pintu bagi kami untuk memasuki masa depan yang penuh harapan. Rancangan-rancangan yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hadirat-Mu malam hari ini Tuhan menjamah setiap kami. Melepaskan kami Tuhan dari segala ikatan dan belenggu. Membebaskan kami Tuhan dan menyembuhkan kami Tuhan. Bahkan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Di dalam nama Yesus kami persilakan Roh Kudus berkarya lebih lagi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, darah-Mu sudah membasuh segala dosa kami. Berikan kami masa depan yang baru. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Kami percaya masa depan kami sudah disediakan karena Kristus telah membuka jalan bagi kami Tuhan. Oh, oh, oh. Kami bersuka cita.
silakan duduk lagi Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita percaya selalu ada jalan bagi kita. Dia telah membuka jalan melalui kematiannya di kayu salib. Tidak akan pernah ada lagi jalan buntu bagi anak-anaknya. Dia menyelesaikannya bagi kita. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan saat seakan tiada
Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Selalu ada jalan. Percayalah Bapak Ibu, selalu ada jalan. Saat engkau melihat tidak ada apa-apa, lihatlah Allahmu itu sanggup dan berada di dekatmu. Ada di depanmu, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Oh Jesus Tuhan, kami mau mengenal jalan-jalan-Mu. Saat engkau bingung, saat engkau putus asa, saat kau merasa jalanmu buntu, carilah jalannya Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya. Dia Bapamu yang baik, yang mengasihimu. Oh, Dia ingin menuntunmu, Dia ingin membawamu ke jalan-jalannya. Oh, Dia akan memeringkanmu di
Bukankah dia berkata, marilah datang kepadaku, kau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Pikul lakuk yang kupasang karena bebanku itu ringan. Tinggalkan jalanmu, ikutilah jalanku. Karena jalanku menuju kepada kebahagiaan. Jalan-jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Dia bukan saja peduli dan mengerti tentang hidupmu, tentang siapa engkau, tapi dia juga berkuasa. Dia sanggup mengubahkan hidupmu. Dia sanggup membuka pintu yang tertutup. Dia sanggup melakukan apa saja karena dia Allah. Segala kuasa telah dikalahkannya di kayu salib. Dan itu menjadi bagianmu. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang berseru kepadanya, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, selalu ada mujizat, selalu ada terobosan. Meskipun mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
atas segala permasalahan hidup kita. Hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Katakan itu yang kau sediakan bagiku Tuhan. Itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan bagi kami. Itu yang kau sediakan bagi kami. Oh, kau menyediakan hidangan di hadapan para lawan kami. Biarlah kami penuh melimpah, tongkat dan gadamu bersama kami. Jehovah Jireh, Jehovah
kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan segala yang kami perlukan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Kami tidak lagi khawatir, kami tidak lagi cemas. Kami tidak lagi terpuruk. Karena penyelamatan itu datangnya daripada-Mu. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang mengasihi kami, yang mencintai kami. Dan yang telah memberikan nyawanya. Untuk memberikan kepada kami keselamatan. Terima kasih Tuhan. Bila hadirat-Mu membukakan setiap mata hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu malam hari ini. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua di hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di gereja ini. Kiranya juga Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Dan saya sangat yakin, sangat percaya saudara boleh mengikuti ibadah doa malam online ini dengan setia. Itu juga tetap karena anugerah Tuhan. Terus kita semangat untuk diberkati firman Tuhan. Karena firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan akan membangun terus iman kita, menguatkan kita, mengajar kita, menegur kita, memperbarui kita. Dengan demikian hidup kita terus berada di dalam kehendak Tuhan. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada ibadah doa malam ini saya beri judul Aku mau. Mari katakan sama-sama 2, 3. Aku mau. Firman Tuhan saya ambil dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42. Mari kita akan baca bersama-sama. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jawaban Tuhan Yesus sangat luar biasa. Aku mau, jadilah engkau tahir.
Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia masa kini, Markus pasal 1 ayat 40 berbunyi demikian. Seorang yang berpenyakit kulit yang mengerikan. Seorang yang berpenyakit kulit yang mengerikan datang kepada Yesus. Orang itu berlutut dan berkata, kalau Bapak mau, Bapak dapat menyembuhkan saya. Terjemahan baru berkata orang itu sakit kusta. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang itu memiliki penyakit kulit yang mengerikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sakit kusta, atau mungkin saudara belum pernah melihat orang sakit kusta, atau ada yang sudah pernah orang yang melihat sakit kusta. Saya pernah melihat orang yang sakit kusta karena saya pernah melayani orang-orang yang sakit kusta. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang yang sakit kusta, sungguh keadaan tubuhnya itu sangat memprihatinkan. Hidungnya ada yang pesek, tangannya ada yang kehilangan jari-jari, demikian juga kakinya, dan segala macam kondisi tubuh yang berbeda-beda, tapi yang jelas itu sangat mengerikan. Nah, pada masa Yesus hidup, sudah merupakan tradisi bila orang yang berpenyakit kusta diasingkan masyarakat. Selain takut tertular, dan memang pada zaman itu sakit kusta itu menular melalui sentuhan, itu bisa menular. Sehingga orang itu harus diasingkan. Dan memang menurut hukum Musa, orang kusta itu bukan saja harus diasingkan, tapi juga najis dan dikutuk Allah. Jika seseorang berjumpa dengan orang sakit kusta, pasti ia menjauhinya dan berteriak, najis, najis. Imamat pasal 13 ayat 45, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan laki ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Inilah kondisi orang yang sakit kusta pada masa itu. Bagaimana dengan masa saat ini? Sama. Orang yang kena sakit kusta pasti dijauhi keluarganya. Pasti, karena Pak takut tertular. Dan di Surabaya, puji Tuhan, ada tempat di mana orang sakit kusta itu dilayani dengan baik. Ya, ini program dinas sosial yang melakukan perawatan kepada mereka, dikumpulkan dalam suatu kompleks. Ya, mereka dikasih makan, dirawat dengan baik sampai mereka boleh sembuh. Tapi walaupun mereka mungkin sudah sembuh, sudah tidak menular, tapi tetap orang-orang yang sehat begitu tahu dia sakit kusta, pasti tidak berani dekat. Karena apa? Takut tertular. Walaupun sebenarnya sudah sembuh, tapi bekasnya ada. Mungkin tangannya sudah kehilangan banyak jari-jari, hidungnya mungkin sudah pesek. Inilah kondisi orang yang sakit kusta. Nah, kebenaran apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Keadaan orang yang sakit kusta pada zaman Yesus. Dia sedang mengalami penderitaan yang luar biasa, baik lahir maupun batin. Saudara pernah enggak mengalami penderitaan yang luar biasa, baik lahir maupun batin? Apa penderitaan kondisi daripada orang sakit kusta pada zaman Yesus? Yang jelas dia diasingkan dari keluarga, teman-teman, dan masyarakat. Sudah tidak bisa lagi berjumpa dengan komunitas yang dia miliki sebelumnya. Kalau zaman sekarang misalnya komunitas gowes, jalan sehat, sudah tidak bisa lagi. Ya, sudah tidak bisa lagi berkumpul dengan istri, berkumpul dengan suami, berkumpul dengan anak-anak.
Dengan demikian untuk makan pasti dia mengandalkan belas kasihan orang lain. Bandingkan dengan keadaan saat ini, seorang yang mengalami sakit COVID, kena virus COVID, juga akan dikarantina, diasingkan. Apalagi virus itu adalah virus yang sangat menular, Omikron. Yang lebih parah lagi Delta, karena efeknya luar biasa merusak tubuh. Pasti diasingkan. Saya pernah ngalami, juga harus dikarantina. Untuk makan disuplai. Menunggu bantuan. Ini keadaan seperti orang sakit kusta diasingkan. Tapi lebih enak zaman sekarang. Sakit COVID diperhatikan, diobati, ya, dan bisa sembuh. Kalau sakit kusta, belum ada obatnya pada zaman itu. Terus, apalagi keadaan orang yang sakit kusta, penderitaan apa? Keadaan ekonominya pasti hancur. Dan dia kan tidak bisa bekerja. Dulunya dia bisa bekerja. Dulunya dia bisa menghidupi keluarganya, dapat penghasilan. Bisa menghidupi istri, anak, bahkan mungkin juga orang tua. Tapi karena sakit kusta, maka dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan pekerjaannya. Ini bisa membuat orang bisa menjadi stres, saudaraku. Bukankah dalam kondisi pandemi COVID, banyak juga orang mengalami kondisi ekonomi yang merosot tajam, tergoncangkan. Ekonominya hancur karena apa? Usahanya bangkrut. PHK. Kehilangan penghasilan. Omset penjualan turun gratis. Dan dalam pandemi COVID ini sudah banyak cerita orang kehilangan pekerjaan di PHK. Usahanya turun drastis bahkan harus tutup. Bukankah ini bisa membuat seseorang menjadi stres? Dan bisa saja akhirnya depresi. Sama dengan keadaan orang kusta pada zaman Yesus. Terus apa lagi? Keadaan orang yang sakit kusta itu, karena penyakitnya itu sangat menular, ya, maka dia akan mengalami hubungan yang terputus dengan keluarganya. Sudah dia itu kehilangan pekerjaan, dia itu najis, ya, sudah tidak bisa lagi dalam komunitas, dan dia mengalami putus hubungan dengan keluarga, dengan istri. Bukankah itu juga penderitaan secara batin juga? Yang biasanya dia bisa bersama-sama dengan istri, ya, akhirnya dia terputus hubungan. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Dan fakta, data berbicara. Justru dalam kondisi pandemi ini banyak terjadi persoalan suami istri. Bahkan akhirnya mengalami perceraian. Tingkat perceraian meningkat dalam kondisi pandemi COVID-19. Hubungan menjadi rusak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini terjadi karena kondisi keadaan yang membuat orang itu akhirnya mengalami stres. Apalagi kalau ada yang kehilangan keluarga. Ada orang tua yang meninggal karena COVID. Suami meninggal, atau istri meninggal, atau orang tua meninggal, atau anak-anak meninggal. Bagaimana respon keluarga? Pasti mereka akan mengalami shock. Apalagi yang meninggal itu tulang punggung keluarga. Dan ini bisa membuat seseorang menjadi stres. Masalah menjadi besar. Sudah ada masalah sebelum pandemi, menjadi lebih besar masalahnya karena pandemi, karena ditinggal pergi oleh keluarga. Apalagi saudaraku, orang yang sakit kusta tidak lagi boleh pergi ke bait Allah untuk beribadah karena dia najis. Itu artinya putus hubungannya dengan Allah dan sesama.
Tidak bisa lagi memberikan persembahan di bait Allah. Tidak lagi boleh berdoa sembahyang ya di depan bait Allah. Yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus, ruang kudus itu kan imam-imam. Wah, mereka di luar, mereka tidak bisa. Dan kondisi pandemi COVID saat ini, bukankah banyak orang Kristen juga sudah tidak lagi beribadah ke gereja? Karena takut. Walaupun sudah pandemi membaik, ya PPKM levelnya sudah turun, tapi masih juga banyak yang tidak berani ke gereja. Padahal kondisi sudah membaik. Sudah tidak lagi menikmati bersama-sama dengan saudara seiman, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadiratnya. Ingat, Tuhan menginginkan supaya kita beribadah dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Ini yang terjadi. Kondisi keadaan orang sakit kusta, penderitaan lahir dan batin. Nah, kita belajar dari apa yang orang kusta ini lakukan sehingga mengalami pemulihan. Ini yang kita harus mengambil contoh keteladanan yang kita harus tiru. Apa yang dilakukan oleh orang kusta ini sehingga dia mengalami pemulihan dari sakit kusta yang membuat dia menderita. Dan kalau Tuhan sudah mentahirkan dia, menyembuhkan dia, maka Tuhan pula akan memulihkan dia dalam hubungannya dengan keluarga, di dalam hal ekonomi dia bisa bekerja lagi. Kalau Tuhan itu menolong pasti tuntas. Yang pertama, datang kepada Yesus. Ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Banyak orang yang sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, tetapi tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh jalan, orang buta melihat. Tuhan juga melakukan mukjizat soal kebutuhan makan. 5 roti 2 ikan memberikan makan sampai kenyang 5.000 orang laki-laki. Itu tercatat di dalam Alkitab, di dalam firman Allah. Bukan saja tercatat di dalam firman Allah, mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Tapi juga pada masa-masa saat ini, masa-masa kehidupan anak-anak Tuhan, kita juga mendengar banyak kesaksian dari banyak orang, bagaimana mereka ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, ditolong hubungan keluarganya, dipulihkan hubungan suami istri, orang tua dengan anak, dipulihkan juga keuangan ekonominya. Mereka juga banyak bersaksi menceritakan betapa luar biasanya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan saat mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi realitasnya, walaupun sudah mendengar Tuhan Yesus sanggup menolong, sudah mendengar banyak kesaksian orang-orang ditolong Tuhan, tapi masih banyak orang yang tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Datanglah dan memohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Apapun masalah saudara, datang kepada Tuhan Yesus. Mohon pertolongan daripadanya. Sebab hanya Yesus yang dapat menolong saudara. Mukjizat masih ada bagi orang yang percaya dan datang kepada Tuhan Yesus. Ini yang dilakukan oleh orang sakit kusta sehingga dia sembuh dari sakit kustanya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang sakit kusta ini? Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia datang dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Datang kepada Yesus dengan hati yang hancur, dengan kerendahan diri. Dia datang, dia berlutut, dia menyembah, dia memohon belas kasihan Tuhan.
Orang sakit kusta ini sangat memahami bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan dia dari sakit yang mengerikan, sakit yang menjijikkan dia. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaannya. Walaupun tidak masuk akal, tapi sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Sudah mendengar bahwa Yesus itu melakukan banyak mujizat, menjadikan segala sesuatu baik. Sehingga saat dia dengar Tuhan Yesus lewat, dia datang, dia berlutut memohon kepada Tuhan. Datanglah dengan kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, datang dan berlutut, ungkapan itu menunjukkan kepada penyembahan kepada Allah. Inilah sikap yang benar dari orang kusta. Datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Berserah penuh pada Yesus. Datang dengan jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk itu tidak dipandang hina oleh Yesus. Demikian juga saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika seseorang mau datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, jiwa yang hancur pada Tuhan, Dia Tuhan yang penuh belas kasihan, pasti akan menolong dan memulihkan saudara. Datanglah kepada Yesus dengan kerendahan hati. Percaya penuh bahwa Dia sanggup menolong. Datang dengan hati yang hancur. Mungkin saudara merasa punya dosa yang besar. Mungkin saudara punya pemikiran, dosaku terlalu besar. Tidak mungkin aku diterima Tuhan. Kesalahanku, dosaku sungguh sangat besar. Dengar, hati yang hancur, jiwa yang hancur, yang mau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan yang penuh belas kasihan akan menerima. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah, setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kuncinya apa? Pengakuan. Pengakuan itu awal daripada pemulihan. Ngaku berdosa di hadapan Tuhan, mohon ampun, berjanji bertobat sungguh-sungguh. Percayalah firman Tuhan katakan, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Apa yang sudah kita lakukan, kejahatan kita masa lalu disucikan oleh darah Yesus. Bersukacitalah, bersyukurlah. Apapun keadaan kita, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan menerima, Tuhan tidak memandang hina, dan Tuhan sanggup menolong. Yang ketiga, apa keteladanan yang harus kita contoh daripada orang sakit kusta? Dia mengalami mujizat pemulihan yang dari Tuhan. Yaitu yang ketiga, berserah kepada kedaulatan Tuhan. Yang pertama, datang kepada Yesus. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak dengan kesombongan. Yang ketiga, berserah kepada kedaulatan Tuhan. Perkataan orang sakit kusta, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini menunjukkan bahwa orang ini sangat menghormati Yesus. Yesus punya kedaulatan penuh atas hidupnya. Jawaban atas permohonannya ini diserahkan kepada kehendak Tuhan. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Bukankah ini tersirat bahwa orang sakit kusta ini sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Yesus sanggup mentahirkan dia. Yesus sanggup memulihkan kehidupannya. Tetapi dia berserah kepada kedaulatan Tuhan.
jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kita juga harus memiliki pemahaman yang sama, yaitu Tuhan Yesus berdaulat atas hidup kita. Ketika ada masalah, perkatakanlah, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan punya kehendak, kedaulatan atas hidup kita. Sebab hidup kita miliknya Tuhan. Telah ditebus oleh darah Yesus yang menyelamatkan kita. Kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita harus juga mengakui rencana Tuhan dan rencana kita adalah berbeda. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita berbeda. Tapi yang harus kita juga percayai, rancangan Tuhan untuk saya, untuk kita semua baik adanya. Dan masa depan penuh dengan harapan dijanjikan untuk saya, untuk kita semua. Kita harus berserah pada kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa memohon pertolongan, maka kita harus percaya biarlah Tuhan yang berkehendak. Jawaban Tuhan terserah pada Tuhan. Waktunya waktu Tuhan, bukan waktu kita. Yesus sudah memberikan contoh sebagai manusia saat di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapanya saat dia harus menghadapi bahwa dia akan disalib, dianiaya, dihina. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikian juga kita juga harus berserah pada kehendak Tuhan. Kalau jawaban doa kita sepertinya lama, tidak seperti yang kita harapkan, pasti kita maunya instan. Cepat doa minta sesuatu, cepat dijawab Tuhan. Cepat dipulihkan. Ditolong dalam pekerjaan. Ingat, kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Tuhan pasti tolong. Tapi kalau kita percayakan kehendak Tuhan, maka berserah pada kehendaknya, berserah dengan waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Tapi pada ujungnya Tuhan pasti tolong. Cuma dengan waktu Tuhan, dengan cara Tuhan, belajar betul kita ini sabar menunggu waktu Tuhan, berserah dalam kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menolong seseorang, bisa cepat, bisa setengah cepat, bisa lambat. Terserah Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan akan membentuk. Musa itu dibentuk 40 tahun. Dia pergi dari Mesir. Dia 40 tahun setelah itu, baru dia itu dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel. Pembentukan untuk setiap orang bisa berbeda. Yusuf dibentuk selama 13 tahun sebelum akhirnya dia itu menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Apakah Yusuf tidak berdoa waktu di penjara, waktu dia menjadi budak? Oh, dia berdoa minta pertolongan Tuhan supaya segera dilepaskan. Waktu Tuhan kemudian tiba dari penjara menjadi orang berkuasa di Mesir. Kalau Tuhan memulihkan kita, semudah membalikan tangan. Tapi tetap percaya waktunya Tuhan. Bagaimana respon Tuhan Yesus? Ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Aku mau. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sampai detik ini Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang penuh belas kasihan. Saat engkau datang kepada Tuhan Yesus memohon pertolongannya, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menolong aku dalam kesulitanku saat ini, menolong aku dalam kesesakan saat ini, menolong aku dalam ekonomiku, dalam kondisi tubuhku, kesehatanku. Tuhan akan menjawab, aku mau. Tapi soal waktunya, caranya, dia yang berdaulat.
maka engkau pun harus berserah penuh dalam kedaulatan Tuhan. Puji Tuhan, orang sakit kusta ini memang seketika dia tahir. Memang untuk orang sakit kusta, maka penyembuhannya harus seketika. Karena kalau tidak, ya dia akan terus diasingkan. Dia menjadi orang najis. Tuhan tahu persis jawaban bagaimana yang harus dia berikan kepada seseorang yang datang kepada Tuhan. Roma pasal 10 ayat 11 sampai 13. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu ada Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kaya bagi semua orang yang berseru kepada Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Diselamatkan dari semua situasi yang kau hadapi saat ini. Tuhan mau. Datanglah kepada Yesus dengan kerendahan hati dan berserah pada kedaulatan Tuhan. Percayalah firman Tuhan, ya dan amin. Engkau pasti akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Apapun masalahmu, terus teguh dalam iman dan pengharapan dan kasih kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Yesus. Apapun masalahmu, Tuhan sanggup menolong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu ya dan amin. Kami mau terus bergantung pada Tuhan. Kami percaya akan kedaulatan Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan tetap akan tidak mengizinkan sesuatu terjadi melebihi kekuatan kami. Dan Tuhan juga pasti menolong kami, memberikan kekuatan pada kami, dan memberikan kami jalan keluar untuk setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Engkaulah Allah yang sanggup memberkati kami, berlimpah, melindungi dan memelihara kami. Engkaulah juru selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan semua persoalan masalah kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dan kami juga saat ini bersepakat berdoa syafaat untuk bangsa kami. Ampunilah dosa bangsa kami, selamatkanlah Indonesia. Lawatan Tuhan boleh terjadi bagi negeri ini. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia dicurai hujan pertobatan dan keselamatan, hujan kuasa Tuhan, sehingga akhirnya Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa ini dengan keamanan dan kedamaian dan kesejahteraan. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan, Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami, semua pembantu presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat di pusat maupun daerah. Bila Tuhan tolong mereka supaya Tuhan buat mereka berhasil. Mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, dengan keadilan dan kejujuran. Berkati Bapak Jokowi Tuhan, berikan perlindungan kepada dia, berikan kesehatan, dan sungguh Engkau melindungi juga keluarganya, dan selalu memberkati keluarga Pak Jokowi ini. Terima kasih Tuhan membuat dia berhasil dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya memimpin bangsa kami ini. Wali kota kami Pak Erik juga Tuhan tolong, gubernur kami Bu Kofifa juga Tuhan tolong. Tuhan membuat mereka berhasil menolong menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Anak-anak Tuhan kiranya bersinar terang, yang duduk di pemerintahan bersinar terang, dipakai Tuhan luar biasa menjadi berkat. Munculkan Daniel, Yusuf untuk negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua jemaat yang mengikuti ibadah saat ini, siapapun dia, dimanapun dia, kalau mengikuti ibadah
doa malam ini dan mendengarkan firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Hamba minta dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan menolong mereka dalam semua persoalan mereka. Bila mereka mengalami Tuhan, ada mujizat tersedia dari Tuhan untuk mereka. Tuhan, hamba minta pimpinan-Mu untuk mereka, kekuatan dari Tuhan untuk mereka, perlindungan-Mu dan pemeliharaanmu. Hamba mohon dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hamba percaya firman Tuhan, ya dan amin, penuh kuasa, sanggup mengubahkan hati setiap orang. Dan kami minta dalam nama Yesus, semua jemaat-Mu diberkati. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.